Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Nika Aprilia, nomor absen 38 dari kelas 11 OTKP 2, SMK Negeri 2 Denpasar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi perubahan dalam daftar urut kepangkatan atau yang disingkat sebagai DUK pegawai. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang keberatan atas nomor urut dalam DUK pegawai. Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan keberatan atas nomor urut dalam DUK. Nah, yang pertama, apabila pegawai negeri sipil yang berkeberatan atas nomor urut dalam daftar urut kepangkatan, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat pembuat daftar urut kepangkatan yang bersangkutan melalui hierarki. Yang kedua, harus sudah dilakukan dalam jangka 30 hari terhitung mulai diumumkannya daftar urut kepangkatan. Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu 30 hari tidak dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, pejabat pembuat daftar urut kepangkatan wajib mempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh pegawai negeri sipil dalam lingkungannya masing-masing. Yang keempat, apabila keberatan yang diajukan mempunyai dasar-dasar yang kuat, maka pejabat pembuat daftar urut kepangkatan menetapkan perubahan nomor urut dalam daftar urut kepangkatan sebagaimana mestinya dan memberitahukan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Yang kelima, apabila keberatan yang diajukan tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat, maka pejabat pembuat daftar urut kepangkatan menolak keberatan tersebut secara tertulis. Yang keenam, perubahan nomor urut atau penolakan atas keberatan sebagaimana yang dimaksud pada pernyataan sebelumnya harus sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh pejabat pembuat DUK kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai tanggal menerima surat keberatan tersebut. Yang ketujuh, apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan merasa tidak puas atas penolakan keberatan yang diajukan, maka ia dapat mengajukan keberatan banding secara tertulis kepada atasan pejabat pembuat DUK melalui hierarki disertai dengan alasan-alasan yang lengkap. Yang kedelapan, keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai ia menerima penolakan atas keberatan tersebut. Nah, yang kesembilan, keberatan atas nomor urut DUK diajukan melalui hierarki. Oleh sebab itu, keberatan tersebut dikirim kepada atasan pembuat DUK melalui pejabat pembuat DUK. Yang ke-10, tanggapan yang dimaksud disampaikan kepada atasan pejabat pembuat DUK bersama-sama dengan surat keberatan dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Yang ke-11, atasan pejabat pembuat DUK yang menerima keberatan atas nomor urut dalam DUK wajib mempertimbangkan dengan seksama keberatan tersebut. Yang ke-12, apabila terdapat alasan-alasan yang kuat, maka atasan pejabat pembuat DUK menetapkan perubahan nomor urut dalam DUK yang bersangkutan. Yang ke-13, apabila tidak terdapat alasan-alasan yang kuat, maka atasan pejabat pembuat DUK menolak keberatan tersebut dan memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat pembuat DUK dan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan secara tertulis. Yang ke-14, perubahan nomor urut atau penolakan atas keberatan sebagaimana maksud pada pernyataan sebelumnya harus sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh atasan pejabat pembuat DUK kepada pejabat pembuat DUK dan pegawai negeri sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan tersebut. Yang ke-15, terhadap perubahan nomor urut dalam DUK atau penolakan atas keberatan yang ditetapkan oleh atasan pejabat pembuat DUK tidak dapat diajukan keberatan. Nah, yang terakhir, yang ke-16, terhadap DUK yang ditandatangani sendiri oleh Menteri, Jaksa Agung, pimpinan lembaga pemerintah, non-departemen, dan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1, tidak dapat diajukan keberatan. Nah, selanjutnya, yang kedua saya akan membahas tentang perubahan dan penghapusan nomor urut dalam DUK pegawai.
Pertama, saya akan membahas tentang adanya perubahan dalam nomor urut DUK dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut. A. Karena adanya mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam DUK. B. Agar mudah dalam pemeliharaan DUK, maka perubahan cukup dicatat jenis mutasi serta tanggal berlakunya saja. Yang kedua, saya akan membahas tentang penghapusan dalam nomor urut DUK dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut. A. Seseorang tersebut diberhentikan sebagai PNS. B. Seorang PNS tersebut meninggal dunia. Yang C. Seorang PNS pindah instansi. Sekian video penjelasan materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Thank you for watching.